Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tanggal 5, kesebelasan Indonesia akan jumpa dengan kesebelasan Cina dalam babak penyisihan pra Piala Dunia. Cina datang ke Indonesia dengan keadaan compang-camping. 3 pemain utama mereka tidak dapat ikut karena terkena akumulasi kartu. Dan yang lebih parah juga, penyerang utama mereka juga tidak bisa ikut. Penyerang utama striker mereka, Wang Li, mengalami cedera. Dan begitu juga pemain yang muda, Wang Yudong, pemain termuda di Cina berusia 18 tahun, yang digadang-gadang sebagai harapan baru Cina, juga terkena cedera. Dan beberapa lagi masih diragukan apakah bisa tampil atau tidak. Dengan demikian, kesebelasan Cina datang ke Indonesia dengan keadaan yang kurang baik-baik saja. Padahal Cina datang ke Indonesia dengan mengusung harus menang lawan Indonesia. Tidak hanya itu, Cina harus menang banyak dengan Indonesia. Sekurang-kurangnya selisih 3 gol. Karena dari 8 pertandingan yang telah dilakukan, Cina hanya mempunyai 6 poin. Sedangkan Indonesia mempunyai 9 poin. Kalaupun Cina menang lawan Indonesia dengan selisih gol yang sedikit, berarti Cina adalah 9, namun di atas yang lain mempunyai poin yang lebih banyak, sehingga kemenangan Cina menjadi sia-sia. Apalagi Indonesia sendiri sangat berambisi untuk menaklukkan Cina. Indonesia berambisi untuk menghempaskan harapan Cina. Nah, Indonesia akan melakukan perlawanan mati-matian dan saat ini sudah berlatih di Bali. Meskipun demikian, Cina juga melakukan naturalisasi 3 pemain. Ada Tyas Browning, dia adalah jebolan Akademi Everton. Dia sudah membela Cina, ya, termasuk ketika melawan Indonesia menang 2-1. Kemudian juga ada pemain yang digadang-gadang, pemain muda yang digadang-gadang akan memberikan energi baru bagi Cina, yaitu Yang Mingyang. Ya, dia baru saja dinaturalisasi tanggal 19 Mei yang lalu. Ya, dia adalah pemain Wolverhampton Wanderers, ya. Dan inilah yang pertama kali dia kiprah di kesebelasan nasional Cina. Dan terakhir adalah pemain Brasil, Sergin Ho. Sergin Ho sudah 5 tahun ikut Liga Cina, dan karena itu otomatis dia boleh ikut. Dan dia pertama main ketika Cina kalah 0-2 dari Australia. Nah, sedangkan Indonesia juga memiliki beberapa pemain yang tidak ikut serta. Ya, Paes, kiper, karena akumulasi kartu kuning, dan juga Marcelino. Dan ada beberapa pemain Indonesia juga yang cedera, seperti Sandy Walsh, ya, Ragnar Oramangun, dan yang terakhir juga adalah Septian Baskara yang kemudian digantikan oleh Beckham Putra. Ya. Tetapi di luar itu pemain-pemain Indonesia lainnya tetap fit. Nah, dalam keadaan demikian, maka secara teoritis Cina karena harus memperoleh angka, memperoleh poin, dan poin itu tidak cukup 1 atau 2, maka pelatih Branko Ivankovic, pelatih Cina, kemungkinan akan menerapkan strategi menang atau kalah. Tidak ada kata seri atau kembali dengan pas-pasan. Dan untuk menang, dia mau tidak mau harus melakukan upaya penyerangan yang memadai kepada kesebelasan Indonesia. Nah, justru dengan strategi ini, pertahanan Cina menjadi lebih terbuka. Disinilah Indonesia
mempunyai peluang untuk melakukan serangan dan menghasilkan gol. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pertandingan ini, kita lihat pemilihan pemain yang dilakukan oleh Clifford sangat berbeda dengan Sintayong dalam hal menentukan pemain. Sintayong lebih cenderung kepada pemain-pemain muda yang lebih berenergi, yang lebih mempunyai daya tenaga. Sebaliknya, Clifford kalau kita lihat dari 32 pemain yang dipanggil, cenderung memanggil pemain-pemain yang udah established, sudah relatif tua. Ya, kita juga tahu pemain-pemain yang selama ini tidak dipanggil oleh Sintayong, sekarang dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert. Ya. Ini menunjukkan bahwa Patrick Kluivert lebih percaya kepada pemain-pemain yang lebih stabil, ya, yang lebih mapan, ya. Berbeda dengan Sintayong yang mempercayai kepada pemain-pemain muda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat strategi Patrick Kluivert yang biasa dengan total football tidak bisa melepaskan dari atraktif football, permainan bola yang menarik. Ketika lawan Australia, memang kemudian taktik ini membuat bencana. Indonesia terus-menerus menyerang, menguasai pertandingan, tetapi kebobolan 5 oleh Australia. Walaupun pada saat itu banyak yang mengatakan bahwa kurang waktu dan sebagainya, tetapi taktik menyerang yang tidak diikuti dengan pertahanan yang kuat akan membuat Indonesia kebobolan banyak. Nah, tentu saja Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastur dan Denny sudah mempelajari dan sudah mengubah sehingga ketika melawan Bahrain, Indonesia lebih solid, lebih kompak dan kita menang. Ya. Nah, bagaimana nanti dengan menghadapi Cina? Menghadapi Cina, kemungkinan sifat dasar dari Patrick Kluivert tidak bisa hilang. Dia ada naluri menyerang. Walaupun kita tahu Cina juga akan menyerang. Namun bedanya adalah Kluivert sekarang lebih memperhatikan unsur belakang dan unsur tengah. Di belakang pemain-pemain kita cukup mumpuni. Bisa kita andalkan, ya. Ada pemain-pemain yang memang telah membuktikan diri, baik teknikal, semangat juang, itu cukup untuk membentengi pertahanan Indonesia. Kiper memang Martin Paes tidak bisa hadir, tapi Emil Andre Mulyadi tetap dapat diandalkan. Dia juga dapat baik dengan bola-bola tinggi, yang paling penting dia jangan melakukan blunder. Nah, dengan sistem pertahanan yang sudah diperbaiki, ya, dan sifat Patrick Kluivert yang ingin menyajikan sepak bola yang menarik, atraktif, dan cenderung menyerang, Indonesia bisa menyulitkan Cina. Ya. Dan dengan komposisi latihan yang lebih lama, komposisi pemain yang seperti sekarang, bukan tak mungkin kekompakan pemain Indonesia lebih jadi. Disinilah kita lihat melawan tim yang sedang compang-camping, yang tidak diperkuat oleh banyak pemain, walaupun tetap ada 3 naturalisasi, 1 baru dinaturalisasi pada 19 Mei ini, kita melihat peluang Indonesia jauh lebih besar dari peluang Cina. Kalau dibandingkan, mungkin peluangnya adalah 60-40. Indonesia berpeluang 60% menang, Cina hanya 40%. Branko pelatih Cina, sudah say war ke kita. Dia mengatakan pemain Indonesia sebenarnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi dengan banyaknya naturalisasi
pemain Indonesia kesebelasan Indonesia menjadi berbahaya. Dan apakah Branko pelatih ini sekedar untuk melakukan sewor atau melakukan tipu daya? Dia mengatakan dalam konferensi persnya bahwa dia memang akan melakukan serangan. Tidak ada pilihan lain bagi dia untuk menyerang. Nah, disinilah kita lihat terbuka peluang. Apakah Cina menyerang atau tidak, Indonesia tetap harus menang juga. Kalau Indonesia kalah lawan Cina, maka asa untuk maju berikutnya akan selesai. Tapi kalau Indonesia menang lawan Cina, maka harapan untuk lolos, apakah melalui playoff dan sebagainya, masih terbuka lebar. Indonesia saat ini menduduki posisi nomor 4. Nomor 1 Jepang yang sudah pasti lolos. Dan karena itu tidak usah dibahas. Nomor 2 Australia dengan 11 poin. Nomor 3 Arab Saudi 10 poin. Dan Indonesia keempat dengan 9 poin. Berikutnya dengan poin yang sama Bahrain dan Cina 6 poin, 6 poin. Ini menarik. Kalau Indonesia menang melawan Cina, maka Indonesia akan memperoleh poin 9 tambah 3 yaitu 12 poin. Kalau Indonesia 12 poin berarti setidaknya Indonesia bisa menduduki peringkat 3. Itu pun dengan catatan misalnya Arab yang akan menghadapi Bahrain. Ini pertandingan yang menarik yang kita tunggu juga. Kalau Bahrain dapat mengalahkan Arab, maka Bahrain adalah memperoleh tambahan 3 poin atau 9 poin. Dan Arab tetap 10 poin disalib oleh Indonesia. Nah, dengan demikian peluang masih terbuka bagi kesemua kesebelasan. Tapi bagi Cina, jika dia seri atau kalah, peluangnya tertutup. Untuk itu, tidak bisa tidak Indonesia harus menang. Nah, bagaimana analisisnya? Melihat situasi yang ada, maka diprediksi Indonesia akan menang. Ada yang kalau pemain dari Belanda yang bermain di Indonesia, Sen Patinama mengatakan Indonesia akan menang 2-0. Komentator Bung Nigara, Mahfudin Nigara juga mengatakan 2-0. Mungkin yang lebih konservatif, kami rasa Indonesia bisa menang setidak-tidaknya 2-1. Hal ini karena pertahanan Cina yang saat ini tidak diperkuat oleh pemain-pemain inti, dan juga Cina striker utama mereka Wan Li yang selama ini berbahaya cedera juga. Dengan demikian perhitungannya di satu sisi pertahanan Indonesia menjadi lebih kuat dan serangan Cina menjadi berkurang daya dobraknya, sementara Indonesia tetap memiliki penyerang-penyerang yang kuat. Apakah Indonesia akan melakukan counter attack ketika Cina menyerang, ataukah dengan penyerangan skematis, tapi Indonesia setidaknya diprediksi mampu melakukan 2 gol ke gawang Cina. Dan walaupun Cina tanpa strikernya, mungkin semangat juang dia bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada, dan barangkali dapat mencuri 1 gol. Walhasil, skor akhir setidak-tidaknya Indonesia unggul 2-1. Dan kalau Indonesia menang 2-1, harapan menuju Piala Dunia akan lebih besar. Demikian editorial Podcast 9 tentang sepak bola, khususnya pertandingan Indonesia melawan Cina pada tanggal 5 Juni yang akan datang. Tentu saja prediksi ini dengan catatan segala sesuatunya berjalan dengan normal. Sebab di dalam sepak bola sering kali terjadi kejutan-kejutan, banyak faktor-faktor yang di luar analisis kita, misalnya terjadi blunder dan pemain Indonesia terpancing sehingga ada yang dikeluarkan atau melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti.
Namun secara umum, kita dari data yang ada, kita akan mampu melibas kesebelasan Cina, setidak-tidaknya 2-1. Terima kasih, dan sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa lagi.